kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi minder karena MC-nya Sulis. Kayaknya suaranya itu kalau di frekuensinya itu jauh banget. Kalau merdu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Radio Rasil yang sudah mengundang saya tentang gagasan ini. Dan mohon maaf jika nanti kemudian saya tidak bisa ikut sampai selesai. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi tentang Islam dan media berita yang kira-kira pengantarnya adalah bahwa sepertinya media massa Indonesia saat ini tidak berpihak kepada aspirasi umat Islam. Bahkan cenderung sebagian pemberitaannya itu memberikan perspektif negatif tentang umat Islam maupun aspirasinya. Itulah inti yang kita mau bahas dalam diskusi kali ini. Ada satu cerita. Suatu saat seorang tokoh umat lah, katakanlah seperti itu, dia minta diwawancara untuk satu kasus yang sangat menarik saat itu. Lalu kawan saya yang menjadi wartawan di Republika itu menolak untuk mewawancarai. Dia bilang, saya mau kalau Anda jumpa pers. Ternyata tidak mau. Ya, nggak jadilah diwawancara. Kawan saya ini kebetulan orang yang sangat sadar, mau mengajarkan kepada sejumlah pada tokoh-tokoh umat bagaimana caranya membuat berita. Dan kawan saya itu memang sangat rajin memunculkan orang-orang untuk menjadi tokoh berita yang namanya banyak menghiasi media massa, dan dia mengorbitkan banyak orang. Sekarang kawan saya itu sudah tidak menjadi wartawan lagi, sudah menjadi seorang intelektual, sudah jadi pembicara di mana-mana. Yang kedua adalah pengalaman saya sendiri. Ada sebagian di antara baik itu pemuda maupun yang senior itu mengeluhkan tentang kok kami atau katakanlah yang dikeluhkan tadi adalah bahwa media-media itu tidak berpihak pada kami. Lalu saya bilang, Anda aktif karena berita media massa itu punya hukum-hukumnya sendiri dalam melahirkan berita, dalam merumuskan berita, dalam membuat berita. Dia tidak sekonyong-konyong. Nah, kalau yang kawan saya itu dia aktif mengajari caranya untuk menciptakan berita. Anda cobalah, kalau memang beritanya tidak menarik, Anda harus bikin rilis. Kalau rilisnya masih bagus, Anda bikin event dan seterusnya. Jadi kalau kita boleh sedikit perumpamaan tadi disebut tentang konvensi. Jadi konvensi Partai Demokrat itu adalah bagian dari menciptakan berita. Jadi harga untuk menciptakan berita itu memang sangat mahal. Karena bagaimana ya katakanlah kalau itu pers itu seperti lebah, itu menciptakan bunga-bunga yang indah, menciptakan madu-madu yang menarik dan seterusnya sehingga lebah mau tinggal di situ. Ya itulah proses pembuatan berita. Nah, ketika dia kirim rilis, ternyata rilisnya itu seolah-olah dia menjadi wartawan, dia sudah dalam konsep berita seperti yang di koran-koran. Saya bilang jangan seperti itu, kami nggak tertarik seperti itu. Seolah-olah kami itu harus menulis yang dia tinggalkan, dia strukturkan dan seterusnya. Ada narasi biasa aja, nggak usah yang begitu. Nah, jadi ada satu situasi ketika umat Islam begitu gagap dalam menghadapi abad modern ini. Jadi ini kami tampilkan di sini bagaimana salah satu teori dalam media massa itu tentang agenda setting. Oke, jadi ini tentang konsep agenda setting. Jadi bagaimana kita kan kalau tadi bicara tentang aspirasi, ujungnya kan sebetulnya adalah apa yang menjadi agenda umat Islam itu kemudian menjadi agenda media,
menjadi agenda publik dan kemudian menjadi policy agenda, menjadi agenda kebijakan di pemerintahan atau negara ini. Kan itu tujuannya. Ya, tapi sebelum itu ada yang dinamakan receiver plus influential media. Jadi ada orang-orang yang bekerja dan ada institusi-institusi yang bekerja untuk sampai ke sana. Nah, inilah satu proses yang harus dipahami sebelum kita bicara kenapa aspirasi umat itu tidak cukup terwakili. Selanjutnya, Mas. Nah, ini realitas itu begitu banyak, tapi hanya sedikit yang menjadi perhatian media. Itulah menjadi realitas media. Kadang-kadang bahkan realitas media itu merupakan sesuatu yang sudah berbeda dengan realitas di masyarakat. Nah, inilah salah satu kerja pers yang tadi disebutkan Pak Des, ada bombastis dan seterusnya. Salah satunya, atau ya memang salah satu kerja media adalah melakukan zooming. Tidak semua hal yang ada di pembicaraan di ruangan ini bisa dimuat oleh orang, oleh bahkan detik yang beritanya setiap detik tadi, atau oleh televisi yang bisa juga banyak, koran itu terbitnya besok ya. Jadi tidak semuanya diungkap, pasti akan dipilih. Ada yang diangkat, ada yang tidak diangkat dan seterusnya. Dari situlah ada proses seleksi, ada filter, ada zooming dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita sadari. Dan dari media ini yang kemudian menjadi public perception. Selanjutnya, Mas. Saya cuma 4 slide aja, 5 plus ya. Nah, bagaimana, apa saja yang berpengaruh? Di situ adalah perilaku dari wartawan itu sendiri, pergaulannya para wartawan itu mempengaruhi. Jadi pandai-pandailah mengajak para wartawan untuk bergaul sesuai dengan aspirasi kita. Kalau enggak, dia akan bergaul di tempat lain dan akibat pergaulan itu akan mempengaruhi berita apa yang akan dia tulis. Jadi Rasul sudah mengajarkan kita silaturahim. Nah, kita tidak praktekkan. Jadi saya yakin setiap media itu tiap hari kebanjiran tamu itu datang. Nah, itulah konsep silaturahim. Perusahaan-perusahaan asing, kemudian perusahaan-perusahaan swasta dan seterusnya, tokoh-tokoh itu datang sini berganti. Yaitu supaya kenal, karena dia akan mempengaruhi apa yang kita tulis. Kemudian yang kedua adalah rutinitas media. Kadang-kadang ya harus kita akui seperti profesi-profesi lain, ada kalanya kita terjebak pada rutinitas. Guru terjebak pada rutinitas ngajar, wartawan juga ada kadang-kadang terjebak rutinitas ngajar. Seperti ayam yang dilepas dari kandangnya, sore dibalik lagi. Ya begitu aja. Dari rumah berangkat ke kantor, nyari berita, pulang atau di saat di perjalanan dia bikin berita, setelah itu balik lagi ke rumah. Setiap hari seperti itu. Jadi dia menjadi semacam robot saja. Kemudian yang ketiga adalah ideologi. Jadi ada faktor ideologi. Ideologi ini tidak mesti dalam arti yang ideologi itu macam-macam. Ideologi pembangunan bisa, ideologi paham tentang satu politik, paham ekonomi dan seterusnya. Itu ideologi. Jadi ada misalnya ya, ada koran liberal, ada koran konservatif, ada koran moderat, dan seterusnya. Itu akan berpengaruh dalam melihat sesuatu masalah, dalam melihat sebuah berita, dalam melihat apa yang harus diberitakan. Yang keempat adalah ada kekuatan atau institusi lain yang mempengaruhi media tersebut. Dan itu siapa yang pandai mempengaruhi, siapa yang bisa membuat media terpengaruh, itulah yang akan ditulis. Selanjutnya, Mas. Nah ini. Lalu ada kekuatan, tadi kan lebih banyak kekuatan internal, faktor-faktor internal di dalam media. Sekarang dari faktor-faktor eksternal. Ya. Jadi di sini kelompok kepentingan itu akan mempengaruhi berita apa yang akan dimuat. Jadi yang kedua adalah lembaga PR. Lembaga PR itu rajin sekali ya untuk mempengaruhi kita. Bahkan organisasi persnya itu sendiri berpengaruh. Yang berikutnya adalah pengiklan. Pengiklan juga berpengaruh. Kemudian lembaga ekonomi dan pemerintahan.
lingkungan ekonomi dan teknologi itu juga berpengaruh. Nah inilah semua hal inilah yang akan mempengaruhi berita. Nah pertanyaannya sekarang, mengapa saat ini umat Islam itu aspirasinya seolah-olah tidak tertangkap? Ini pertanyaan. Banyak hal yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu keluhkan. Misalnya, ya saya cukup banyak mendengar. Ketika kami mengaspirasikan tentang A, ternyata nggak dimuat. Mengaspirasikan B tidak dimuat dan seterusnya. Yang terakhir itu misalnya soal hak dari anggota polisi wanita untuk mengenakan jilbab. Itu paket hukum apapun itu sudah menang sebetulnya. Tapi ternyata tetap dilarang dan seolah-olah media tidak membela, seolah-olah. Padahal media itu salah satu faktor. Kemudian isu yang pernah ramai soal apa namanya itu loh, pornografi pornografi, seolah-olah juga media tidak mendukung. Mungkin terakhir kita juga sudah mulai kurang memperhatikan soal Palestina dan seterusnya. Dan inilah banyak hal yang umat Islam kemudian kok media makin jauh. Dan saya pikir ada perubahan yang sangat dahsyat akhir-akhir ini. Banyak hal orang yang bekerja yang membuat situasi makin berkembang ke sini, makin menjauh. Dan inilah yang harus disadari oleh umat Islam supaya tetap tune in dengan media massa. Kalau enggak nanti dia akan ketinggalan terus. Nah, salah satunya menurut saya umat Islam sekarang kehilangan juru bicara. Jadi umat Islam itu kehilangan juru bicara dan masing-masing sebetulnya berhak menjadi juru bicara. Sekarang kita tanya ormas Islam. Ormas Islam itu rajin nggak menyampaikan apa ada orang juru bicara yang buat kita itu segan kalau dia udah ngomong? Ada nggak? Ada nggak ulama yang buat kalau dia ngomong kita dengar? Adakah politisi dari kalangan Islam yang membuat kalau dia bicara kita percaya? Ada nggak cendekiawan yang kalau dia ngomong kita patuh? Jadi jangan melihat apa namanya faktor medianya. Faktor medianya mungkin ada dan bisa jadi itu berpengaruh terhadap hal yang tadi. Orang bicara tentang kepemilikan, orang bicara tentang kuatnya kapitalisme ya, yang kemudian segala sesuatu diukur dari kepentingan kapitalistik, atau yang ketiga adalah faktor pragmatisme. Itu satu hal. Tapi mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Ini menurut saya ada problem yang sangat besar yang membuat media-media itu tidak cukup menengok, yang membuat katakanlah jika media itu lemah, itu mau hinggap di bunga-bunga. Nah inilah yang harus disadari bersama. Mari kita mengembalikan seluruh elemen pada umat Islam itu untuk menciptakan dirinya kembali kepada rohnya. Kalau ormas itu ormas, kalau lembaga sosial, kalau politisi sebagai politisi, jangan semuanya dicampur aduk gitu. Ormas maunya jadi politisi maunya jadi apa dan seterusnya. Sehingga nggak jelas. Orang bekerja pada relnya masing-masing, insya Allah akan diperhatikan. Orang konsisten di situ pasti akan diperhatikan. Nah inilah problem dari kondisi umat Islam saat ini adalah rasa ketidakpercayaan diri yang sangat luar biasa, yang membuat mereka itu seolah-olah kalau tidak ikut arus tidak kebagian. Nah inilah yang membuat mereka terjebak pada pragmatisme, pada kapitalisme dan seterusnya. Kalau demikian halnya, maka itu akan rugi ya dalam jangka panjang. Dan hal itu terjadi memang setelah reformasi. Sebelum reformasi itu banyak sekali juru bicara umat Islam. Begitu reformasi selesai, umat Islam kehilangan banyak juru bicara yang membuat orang membuat orang segan, membuat orang mau mengutip. Silakan bawain dulu di sini sebelah tulis. Jadi itu ya yang menurut saya sangat penting. Mari masing-masing menjadi juru bicara yang baik
menjaga amanahnya masing-masing. Kalau tidak, maka akan terjebak pada situasi yang saat ini ditemukan. Kita banyaklah mengeluhkan di sektor pendidikan dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah bahwa ini zaman sudah demokratis, zaman sudah terbuka, semua orang bebas dan seterusnya. Maka periode saat ini adalah yang ada adalah kompetisi secara terbuka. Siapa yang bisa memasuki era kompetisi ini dengan baik dalam hal ini? Kompetisi itu padanannya adalah profesionalisme. Siapa yang bisa profesional, maka dia akan mampu eksis dalam situasi apapun. Nah, termasuk profesional dalam menyiasati media. Banyak sekali lembaga-lembaga LSM itu sangat profesional dalam menghadapi media. Mereka tahu keinginannya, bagaimana cara menarik media dan seterusnya. Jadi kita jangan terlalu mendasarkan pada kecurigaan-kecurigaan tertentu, walaupun mungkin hal-hal seperti itu ada. Tapi itu akan lenyap dengan sendirinya kalau kita konsisten di jalurnya. Jadi ulama ya jadi ulama, profesional jadi profesional, politisi jadi politisi, menjadi tokoh dakwah menjadi tokoh dakwah, menjadi organisasi keagamaan yang di situ. Jangan macam-macam. Masing-masing punya resikonya. Saya pikir itu saja. Saya mau tutup sedikit ya. Jam 11 ya. Dengan slide terakhir, memang kejamnya media massa seperti itu. Ini mungkin bapak-bapak ibu masih ingat dengan kasus ini ya. Jika Simpson itu dituduh memperkosa. Ini foto yang sama, hasilnya berbeda. Itu salah satunya adalah kerja media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nasir Masya. Ini saya jadi banyak catatan nih. Kalau di dunia artis biasanya untuk mencuat itu gampang aja, bikin kontroversi jadi terkenal. Di bikin kontroversi jadi terkenal. Biasanya artis-artisnya begitu. Tapi ternyata untuk bisa menjadi sebuah berita itu syaratnya banyak, ada hukum-hukumnya kalau tadi Pak Nasir bilang.